mudah-mudahan jam 12 sudah bisa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu izin hari ini saya ingin menyampaikan diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif yang sudah saya dapatkan di program pendidikan Insya Allah Jalan Guru Penggerak. Nah, jadi budaya positif itu apa sih, Bu? Pak, nah jadi itu nilai-nilai yang keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga untuk mewujudkan utamanya itu pribadi berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pemuda Pancasila. Ini sepertinya luhur banget ya, suci banget gitu kayaknya tujuannya. Bagus lah ini, paling tidak terpatri tujuannya jelas. Nah, jadi ada 7 konsep modul dari budaya positif ini yang akan saya paparkan. Yang pertama perubahan paradigma belajar hingga segitiga restitusi nanti. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Agar mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang sedang digaungkan sekarang ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga sambil belajar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian kita guru sebagai sistem Amon dan juga trilogi Ki Hajar Dewantara. Apa triloginya bisa sah? Ingarso, Singtulodo, Imadeo, Mamekarso, Tuturi Handayani. Mantap, sudah hafal semuanya Bapak Ibu. Nah, dari yang pertama, ada dari 7 ini yang pertama. Yang pertama itu kita akan mencoba untuk merubah paradigma kita sebagai pengajar. Nah, dari tulisan yang berwarna putih kita akan coba rubah pelan-pelan untuk menjadi tulisan yang berwarna merah. Ternyata anak itu memang tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Ketika anak melakukan suatu kesalahan itu kita coba menggeser sedikit cara pandang kita, karena ternyata ada alasan anak-anak tersebut membuat satu kesalahan. Kita cari tahu dulu kesalahannya. Kita tidak langsung menyalahkan dan kita tidak berpikir bahwa kita lebih berkuasa dari anak-anak kita. Nah, yang kedua itu kita mencoba menerapkan disiplin positif. Nah, jadi kita itu tidak semata-mata mengharuskan satu anak untuk menjadi patuh, karena itu hanya akan membekas sementara. Kepatuhan yang dipaksakan hanya sementara sifatnya, dan sedangkan apabila itu tertanam dalam diri anak-anak, ada motivasi intrinsik, itu akan lebih long lasting, akan lebih lama dampak yang mereka rasakan. Jadi sehingga terbawa hingga dewasa. Caranya gimana? Nah, ternyata itu manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan apabila tidak terpenuhi ketika mereka kecil, maka ketika kita dewasa, ketika anak itu dewasa akan bersifat kekanak-kanakan, akan cenderung sulit mengontrol emosi, akan cenderung cari perhatian dan mencari kesenangan dengan hal-hal yang negatif. Nah, ada 5 kebutuhannya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan dalam menentukan pilihan, dan kebutuhan kesenangan untuk mencari rasa senang. Misalkan ada anak yang seperti yang tadi Ibu Harni sudah sempat singgung ya. Jadi kita sebanyak mungkin menghadirkan variasi metode pembelajaran. Apabila kurang suka hanya tertulis, mari kita coba cara lain, misalkan dengan permainan games dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih banyak pengalaman dan menguasai dalam hal ini ya Bapak Ibu. Kita main game sebentar ya. Jadi namanya 1, 2, 3 door. Nanti akan Bapak Ibu akan menyebutkan satu angka, 1, 2, 3. Apabila kelipatan 4, maka akan bunyinya door. Terus kembali lagi ke 5. Bisa dimengerti? Kita coba ya mencari fokus dari teman-teman lagi nih. Dimulai dari Pak Rikno, terus nanti ke Bu Yaya, kemudian Bu
Tika, Pak Kono dan Bapak Pak Rino. Kita coba ya. Yuk. 1, 2, 3, dor. 1, 2, 3, dor. Lanjut. 4. 2, 3. Dor. 1, 5. Meneruskan angkanya. Nah, sekarang kita coba 2 ya. Kelipatan 2, angka genap. Siap? Meneruskan angkanya. 1, 2, 3, dor. 1, 3, dor. 2, dor. 5, dor. Bisa? Udah? Oke, udah. 1, 2, 3, dor. 1, dor. 3, dor. 5, dor. 6, dor. 7, Oh ya, Rino. dor. 9, dor. 10. Kira-kira seperti itu, tepuk tangan buat kita semua. Jadi itu lucu-lucuan aja, kita SBB sebentar. 1, 2, 3, dor. Jadi hanya sekedar kalau saya nggak ngelakuin ini, konsekuensinya apa ya? Kalau saya begini, kira-kira melanggar peraturan apa ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ternyata ada juga orang-orang yang mengikuti satu peraturan hanya karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan, terus kalau saya kerjain PR, saya dikasih hadiah apa, Bu? Terus kalau saya selesai kerjain tugas, saya dapat hadiah apa, Bu? Itu merupakan motivasi eksternal. Nah, akan lebih baik apabila kita ada di nomor 3 nih. Jadi kita menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercayai pada umumnya. Jadi murid akan diajak untuk menyadari setiap perlakuan yang mereka lakukan. Seperti itu teorinya. Ini jadi bukan hanya syariat ya Pak Yoyo, udah makrifat. Iya, kalau kata Cak Nem gitu. Nih, ternyata motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dan ada yang eksternal serta internal. Nah, kemudian saya juga akan membagikan satu ini Bu, konsep restitusi. Nah, restitusi itu ketika satu anak melakukan satu kesalahan terus kayaknya ya. Ini emang lagi ngebahas bagaimana cara kita mengembalikan anak itu ke kelompok bermainnya Bu. Jadi ketika dia bermasalah, dia kan pasti akan dikucilkan, dia pasti nggak punya teman. Nah, gimana caranya kita berusaha mengembalikan anak itu dengan pribadi yang sudah lebih baik kembali ke kelompok kelasnya, seperti itu. Ada yang namanya konsep restitusi Bu. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, menguatkan pada solusi. Jadi kita fokus sama solusinya, tidak hanya dibahas mulu. Kamu kok datangnya terlambat terus, kamu kok berantem terus. Jadi kita fokusnya pada solusinya. Kita cari solusinya apa gitu, bukan masalahnya yang melulu kita besarkan. Kemudian fokusnya pada karakter anak, bukan hanya tindakan yang sudah mereka lakukan. Kita mencoba menggali kira-kira kamu melanggar ini kenapa, terus rencana ke depannya akan seperti apa, perbaikan apa yang sudah kamu dapat. Kemudian mengacu pada kebutuhan dasar 5 tadi, kira-kira kebutuhan dasar apa sih? Kita identifikasi dulu. Dia tuh kurangnya akan kasih sayang atau kurangnya akan kesenangan. Kita cari tahu itu dulu. Kemudian kita menawarkan solusi Bapak Ibu. Ternyata yang selama ini, misalkan kita, karena kamu sudah melanggar peraturan sekolah ini konsekuensinya. Ternyata itu menurut teorinya itu kurang baik karena berarti anak-anak mendapatkan paksaan seperti itu. Kemudian anak-anak berusaha mencari untuk memperbaiki hubungan dengan teman-teman serta menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri.
Nah, ini contohnya ada perbedaan perlakuan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari hukuman itu misalkan anak disuruh berdiri di depan kelas, anak-anak dimarahi, kemudian menulis. Ini yang dulu kayaknya kita semua hampir merasakan ya, menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak sekian ratus kali. Itu hukuman yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua di sini sudah bisa beranjak dari itu ya. Kemudian kalau konsekuensi ini agak lebih mending lah ya kita terapkan, misalkan jadi anak tahu pengganti daripada apa yang kesalahan yang telah mereka lakukan. Ketika mereka terlambat, mereka akan stay di dalam kelas untuk mengerjakan suatu tugas seperti itu. Kalau restitusi, jadi keyakinan yang sudah disepakati itu kita tonjolkan lagi dan kita ingatkan anak-anak untuk melakukan evaluasi serta rencana yang perbaikan dirinya. Itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ternyata untuk mewujudkan restitusi itu dibutuhkan keyakinan kelas di awal pembelajaran. Dari Bapak Ibu semua, mohon izin, yang di kelasnya ada kesepakatan kelas siapa? Ada Pak Rino, Bu Sasa, Bu Ida, Bu Anggra, Bu Yeye juga ada. Jadi ternyata kesepakatan kelas itu sangat penting Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngejalanin restitusi atau konsekuensi apabila kita tidak menyodorkan kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Itu yang saya pelajari di kelas ini. Dan ternyata kesepakatan kelas itu sekarang sudah ada upgrade lagi, bukan kesepakatan kelas namanya Bu, ternyata namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berarti ada diskusi Bu. Jadi antara guru dan murid yang menjalankan kesepakatan ini adanya diskusi. Jadi tidak melulu kita menyodorkan peraturan kelas, tapi ada diskusi agar kesepakatan ini bisa kita jalani bersama. Ini pun saya masih kurang tepat ya, karena saya membuatnya itu ketika awal tahun pelajaran, saya membuatnya masih kesepakatan kelas. Ini yang sudah saya buat, misalkan pakai baju olahraga, mengikuti dengan semangat, menghargai pemimpin kelas, berbaris dengan rapi, membawa botol minum, dan berhati-hati ketika berolahraga. Itu contoh kesepakatan kelas di kelas PJOK. Namun ini ternyata butuh upgrade lagi, butuh upgrade menjadi keyakinan kelas. Nah ini cara membentuk keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Jadi tidak perlu detail seperti tata tertib sekolah. Usahakan dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Kemudian pernyataannya universal aja, misalkan tadi saya semangat mengikuti olahraga. Nah, jadi ketika anaknya sudah mulai lemes-lemes dikit, kita ingetin lagi, ayo dong kan kita udah sepakat buat semangat gitu. Bisa kita ingatkan seperti itu. Kemudian menyesuaikan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini sebetulnya jadi PR kita bersama juga ya Bapak Ibu, karena dari review saya, Pak Ripno, Bu Mulyati, dan Bapak Ibu yang lain, saya percaya bahwa tata tertib sekolah kita itu masih banyak mengandung kata-kata yang negatif ya, dilarang, tidak boleh, siswa dilarang. Jadi nanti itu kayak PR kita bersama untuk bagaimana kalau kita diskusi untuk membuat peraturan sekolah menjadi lebih positif kali ya kalimatnya, apabila Bapak Ibu berkenan. Kemudian ternyata semua warga kelas itu diusahakan untuk terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah nih satu lagi Bapak Ibu, 10 menit lagi. Ternyata posisi kontrol guru itu ada 6. Nah ini kita sama-sama refleksi, sama-sama evaluasi diri kita masing-masing. Jadi ada guru yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Kalau yang penghukum itu ya yang
Sebagaimana kita tahu, misalkan anak disuruh berdiri di depan kelas, kemudian anak diberikan hukuman suruh menulis sekian banyak dan berdiri satu kaki, telinganya dijewet. Kalaupun buat rasa bersalah, kan ibu sudah ngajarin dari kemarin, kenapa sih kok nggak bisa-bisa? Kan ibu sudah bilang kemarin, kenapa sih masih dilakuin? Saya juga masih suka begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau sebagai teman, ayo dong kerjain, nanti ibu diomelin loh sama ibu kepala sekolah. Ayo dong diselesaikan tugasnya, kalau nggak nanti kasihan dong sama ibu, kan ibu sudah berusaha ngajarin kalian ayo dong kerjasama. Itu posisi sebagai teman. Kemudian kalau pemantau kita akan mengacu pada peraturan sekolah. Apa kamu tahu peraturan yang kamu langgar hari ini apa? Misalnya anaknya menjawab, saya berantem Bu. Nah, kalau udah tahu terus mau gimana? Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Kalau manajer gimana Pak Rima? Apakah sesuai dengan Nah, jadi dibalikin lagi ke keyakinan kelasnya ya, peraturan sekolahnya ya. Terus kalau kamu seperti ini manfaatnya seperti Jadi lebih overkill lagi ya, lebih luas lagi jangkauannya kalau sebagai manajer. gimana ya supaya kamu tidak melanggar? Mantap, mencari solusi, iya betul. Kalau sebagai manajer kita berusaha buat mencari solusi untuk menyelesaikannya ya. Ini adalah contoh kasus yang murid tidak pakai atribut lengkap saat upacara. Ya, kita di sekolah ini masih di mana Bapak Ibu posisinya? Kita masih suka penghukum ya, karena kita masih suka membariskan anak di barisan yang berbeda. Cuman nanti kita perlu, menurut Bapak Ibu gimana? Kira-kira apabila ada anak yang tidak memakai atribut lengkap, apa yang bisa kita lakukan? Ada yang bersedia memberikan pendapat? Ditanyakan. Semuanya sih dibutuhkan ya dalam menerapkan itu ya. Kalau cuma bisa kita di bagian manajer doang ya, anak juga tidak akan ada efek. Jadi dia akan mengulangi lagi. Iya betul. Ya kalau teori kan teori sama di lapangan kadang-kadang berbeda. Iya, jadi ternyata kalau menurut Bu Anggra semua posisi ini perlu kita terkadang perlu kita terapkan tergantung situasinya ya Bu Anggra, tergantung situasinya. Jadi memang kita perlu memisahkan mereka juga ya, karena biar tahu mereka itu kesalahannya apa. Toh kita juga nggak yang menghukum secara fisik ya Bu. Nah, gini ada kuis sedikit. Kalau pertanyaan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol mana yang dilakukan tadi? Merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Widih. Ini belajarnya bagus juga nih. Oke, yang ini, apa nih cara untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa? Komponen kantor apa kayak kemarin. Manajer betul. Nah, kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, kita coba ya. Betul teman. Ya, cuma dianggap teman Bu Yaya. Pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas. Tadi apa? Bukan. Pemantau. Nah, kita sedikit aja Bapak Ibu, ini udah mau selesai kok 5 menit lagi. Jadi darat, laut, udara. Apa? Darat, laut, udara. Jadi ini Bapak Ibu kita akan mencoba menyebutkan hewan-hewan yang tinggal atau hidup di darat, laut, dan udara. Dan akan berulang. Dari tadi Pak Rika kan darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, balik lagi ke darat. Bisa dimengerti? Contohnya Langsung binatang ya? langsung menyebutkan binatang dengan tepukan dua tangan. Darat, laut, udara. Darat,
Nah, Arjuna darat. Darat. Nih, Oh, ini ini dari aku ya. Oh iya, iya. Darat, laut, udara. Darat. Iya apa? Bebek. Bebek. Kambing. Aku laut ya, udang. Burung. Kucing. Laut. Ikan. Oke, sekali lagi ya. Sekarang dari Bu Anggra nih, dari Bu Anggra. Oh iya, iya. Bisa ngerti, bisa dimengerti. Nanti balik lagi ke darat lagi. Bisa minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Enggak boleh kayak tadi. Yang kayak tadi. Kita coba lagi ya. Bareng-bareng dulu. Darat, laut, udara. Nah, gitu ya. Oke. Coba lagi. Dari Bu Anggra ya, siap. Darat, laut, udara. Kucing. Oh, Pak aku. Iya. Kuyung. Kambing. Buaya. Gajah. Hah? Laut. Lumba-lumba. Terima kasih. Ini bisa dimodifikasi dengan ini tentang segitiga restitusi. Nah, ketika satu anak melakukan kesalahan lagi, kayaknya sih di disiplin positif ini gimana caranya guru tuh mencari sisi lain, Bu. Jadi kita cari tahu dulu alasan anak kita melakukan, kemudian kebutuhan dasar mereka itu apa. Jadi sebelum keburu menyalahkan, keburu menjudge anak itu nakal, nggak bener, lingkungannya kurang bagus, ayah ibunya gimana sih ngurusinnya. Jadi kita tuh di sekolah sebagai orang tua, kita tuh orang tua di sekolah loh, cari tahu dulu anaknya itu latar belakangnya kenapa dan kebutuhan dasarnya itu apa. Itu teorinya. Nah, segitiga restitusi jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiganya itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi nanti kita akan ada kata-kata seperti semua orang pernah berbuat kesalahan kok. Jadi kamu bisa cerita sama ibu, kamu bisa ungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang saya lakukan kepada Ansa dan Ansa dan Kirana. Karena waktu itu mereka berdua yang sedang ditimpa musibah ya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kamu benar nggak perbuatan itu? Terus menanyakan keyakinan. Peraturan sekolah apa sih yang sudah kamu langgar? Terus rencana ke depannya kamu mau gimana? Solusinya apa untuk permasalahan ini? Teman kamu ada yang udah merasa sakit, sakitnya diobatin pakai apa? Orang tuanya juga merasa tersakiti. Kamu gimana ke orang tuanya? Jadi pertanyaan itu kita sodorkan ke anak yang melakukan kesalahan. Ini adalah contoh kalimat yang bisa kita pakai ketika nanti kita menghadapi situasi tersebut. Oh iya, saya juga pernah bilang ada satu rahasia saya yang saya ceritakan ke mereka berdua. Karena di sini saya mau mereka ada di kalimat yang ketiga nih. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi mereka pegang rahasia saya. Tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bisa menyelesaikan ini. Juga ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari masalah ini. Kemudian yang kedua, memvalidasi itu contohnya ya ibu percaya kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ibu percaya kamu punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga loh, karena kamu itu melindungi diri kamu dari orang lain, itu patut dipertahankan. Nah, kamu juga perlu menambahkan sikap yang baru, sikap yang defense-nya seperti apa. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini, dan kamu melanggar peraturan yang mana sih? Ini ada contoh sama Arjuna, cuman kita skip aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya.
maaf apabila ada kesalahan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Dari refleksi, oke, Pak Yoyo ada yang ingin disampaikan, silakan. Dari ini dari paparan. Dari paparan ini kira-kira yang nyangkut apa Pak Yoyo? Yang nyangkut? Maju. Ayo dulu aja bro, maju. Ayo maju. Terima kasih Bu Esti, pemaparan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Esti. Secara pribadi setelah saya melihat pemaparan dari Bu Esti, saya sedikit lebih tercerahkan mengenai penanganan anak. Jadi segala sesuatu apa yang dilakukan oleh anak itu tidak boleh dijudge dia langsung bersalah dan langsung kita hukum dan lain sebagainya. Kita tapi ajak bicara dulu, apa yang dia lakukan pasti ada sebabnya, karena dia tidak mungkin serta-merta itu melakukan hal-hal yang melanggar aturan sekolah. Jadi kita ajak bicara terlebih dahulu bahwa alasannya apa, mungkin ada sebab yang semua orang tidak tahu sehingga kita dia melakukan hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang tadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi lebih sabar, menjadi guru yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Emang nggak salah ya pilih Pak Yoyo. Pak Yoyo itu dulu jurusan komunikasi Bapak Ibu, FYI. Komunikasi UNES. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Apabila sudah dirasa cukup, saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.